Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat satu Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta keberkahan dalam menjalani kehidupan. Sahabat satu Nusantara, pernahkah Anda bertanya mengapa dalam berbagai kisah dan ramalan Jawa, sosok yang kelak disebut sebagai Satrio Piningit justru digambarkan bukan sebagai seseorang yang sejak kecil hidup dalam kemewahan? Mengapa ia lebih sering dikisahkan menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan, kesulitan, bahkan penderitaan yang begitu panjang? Apakah semua itu hanyalah cerita rakyat, ataukah ada filosofi mendalam yang ingin diwariskan oleh para leluhur Jawa kepada generasi penerus bangsa? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu masa-masa sulit yang konon harus dilalui oleh Satrio Piningit sebelum mencapai puncak takdirnya. Mari kita simak hingga akhir video ini, karena mungkin saja terdapat pelajaran hidup yang sangat berharga bagi siapapun yang sedang berjuang menghadapi ujian kehidupan. Dalam pandangan budaya Jawa, seorang pemimpin sejati tidak lahir secara instan. Ia ditempa oleh berbagai pengalaman hidup yang membentuk keteguhan hati, kebijaksanaan, dan juga rasa empati. Karena itulah, dalam berbagai kisah tradisional, sosok Satrio Piningit sering digambarkan harus melalui perjalanan hidup yang begitu berat. Kesulitan bukan dipandang sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pembentukan karakter. Filosofi ini mengajarkan bahwa seseorang yang belum pernah merasakan pahitnya kehidupan akan sulit memahami penderitaan orang lain. Sebaliknya, mereka yang pernah jatuh, bangkit, dan terus berusaha biasanya memiliki kepekaan yang lebih besar terhadap sesama manusia. Salah satu ujian yang paling sering dikaitkan dengan kisah Satrio Piningit adalah kesulitan ekonomi. Konon, dalam perjalanan hidupnya tidak dipenuhi harta melimpah. Ia harus bekerja keras, berhemat, bahkan merasakan bagaimana sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam sudut pandang filosofi, kondisi seperti ini dipercaya membentuk rasa syukur, kedisiplinan, dan kemampuan mengelola sumber daya secara bijaksana. Orang yang pernah hidup sederhana biasanya lebih memahami nilai dari setiap hasil kerja keras. Tidak sedikit cerita yang menggambarkan bahwa sosok yang kelak menjadi besar seringkali justru dipandang sebelah mata. Ia dianggap biasa saja, pendapatnya diabaikan, kemampuannya diragukan, bahkan terkadang menjadi bahan ejekan. Namun justru melalui pengalaman tersebut, seseorang belajar untuk tidak bergantung pada pujian manusia. Kepercayaan diri dibangun dari keyakinan terhadap tujuan hidup, bukan dari pengakuan orang lain. Dalam banyak kisah kepemimpinan, pengkhianatan menjadi salah satu ujian yang paling berat. Orang-orang yang dahulu dipercaya bisa saja berubah ketika kepentingan pribadi mulai berbicara. Bagi filosofi Jawa, pengkhianatan bukan hanya melukai hati, tetapi juga mengajarkan kehati-hatian dalam memilih sahabat dan juga mitra perjuangan. Seseorang belajar membedakan mana yang benar-benar tulus dan mana yang hanya hadir ketika keadaan menguntungkan. Tidak semua perjuangan dilakukan bersama banyak orang. Ada kalanya seseorang harus berjalan sendirian, tidak dipahami keluarga, tidak mendapat dukungan lingkungan, bahkan harus memikul beban yang tidak diketahui oleh siapapun. Kesepian seperti ini sering dianggap sebagai ruang untuk mengenal diri sendiri. Dalam keheningan, seseorang belajar mendengar suasana hati, memperkuat keyakinan, dan menentukan arah hidup. Fitnah merupakan salah satu cobaan yang sering muncul dalam kisah-kisah kepemimpinan.
Ketika seseorang mulai berkembang, tidak jarang muncul berbagai tuduhan maupun kesalahpahaman. Filosofi Jawa mengajarkan agar menghadapi fitnah dengan kesabaran serta pembuktian melalui tindakan nyata. Reputasi yang dibangun dalam waktu lama biasanya lebih kuat daripada tuduhan yang muncul sesaat. Tidak ada keberhasilan besar tanpa kegagalan. Dalam berbagai kisah inspiratif, kegagalan dipandang sebagai guru yang paling jujur. Seseorang belajar mengevaluasi kesalahannya, memperbaiki strategi, dan menjadi lebih matang. Setiap kegagalan memberikan pengalaman yang tidak dapat dibeli dengan uang. Menurut filosofi Jawa, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin rendah hati sikapnya. Karena itulah, salah satu ujian terbesar bukanlah menghadapi musuh dari luar, melainkan mengendalikan egonya sendiri. Kesombongan sering menjadi awal dari kehancuran. Sebaliknya, kerendahan hati membuat seseorang harus terus belajar dan menerima masukan. Mengapa harus melalui masa sulit? Pertanyaan inilah yang sering muncul. Mengapa seseorang harus mengalami begitu banyak cobaan? Dalam falsafah Jawa, kesulitan dipercaya dapat membentuk 5 sifat utama seseorang pemimpin, yaitu kesabaran, keberanian, kebijaksanaan, empati terhadap rakyat, dan juga kemampuan mengambil keputusan dengan tenang. Tanpa proses tersebut, seorang pemimpin mungkin memiliki kekuasaan, tapi belum tentu memiliki kebijaksanaan. Terlepas dari apakah seseorang mempercayai kisah Sadro Piningit secara harfiah atau memaknainya sebagai simbol, terdapat nilai-nilai yang relevan bagi kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, jangan langsung berputus asa. Ketika usaha belum berhasil, jangan buru-buru menyerah. Ketika diremehkan, jadikan hal itu sebagai motivasi untuk terus berkembang. Ketika difitnah, tetaplah menjaga integritas. Dan ketika merasa sendirian, ingatlah bahwa banyak perjalanan besar memang dimulai dalam kesunyian. Masa sulit bukan selalu petanda kegagalan. Seringkali masa sulit justru menjadi ruang untuk membangun ketakuhan, memperluas wawasan, dan mematangkan cara berpikir. Sahabat Satu Nusantara, kisah mengenai Sadro Piningit telah lama menjadi bagian dari tradisi lisan dan kebudayaan Jawa. Terlepas dari penafsiran yang berkembang, pesan moral yang dapat dipetik adalah bahwa perjalanan menuju kedewasaan dan kepemimpinan seringkali dipenuhi dengan tantangan. Kesulitan bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses pembelajaran yang membentuk karakter. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi penyemangat bagi siapa saja yang sedang menjalani ujian hidup. Teruslah melangkah, teruslah belajar, dan jangan kehilangan harapan. Karena siapapun yang mampu bertahan melewati badai akan memiliki kesempatan untuk melihat mentari yang lebih cerah di kemudian hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung channel Satu Nusantara dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya dari Satu Nusantara. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah menurut Anda masa sulit merupakan bagian penting dalam membentuk pribadi yang kuat? Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.